Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Manado, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Farmasi. Dalam mata kuliah Kimia Farmasi kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang analisis vitamin B6. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Alifa Nafisa Mutiara Despan, Irina Salsabila, Faradila Nurhofifa, Indriani Kamumu, Dalifa Rizka Ramadhani Hanapi, Rahmat Rizky Tayeb. Vitamin B6 atau nama lain yang digunakan untuk menyebutnya adalah pyridoxine. Yang pertama adalah overview-nya. Pyridoxine hampir sama dengan vitamin B yang lain, yaitu larut dalam air dan alkohol, artinya dia memiliki gugus polar karena tersusun atas CHO dan tidak larut dalam lemak. Kemudian, vitamin B6 ini relatif tidak tahan terhadap panas maupun alkali dan asam, jadi kurang stabil dibandingkan dengan vitamin B yang lain. Lalu dia juga tidak tahan terhadap cahaya matahari. Jadi pada saat penyimpanan harus hati-hati karena relatif tidak tahan terhadap beberapa aspek lingkungan yang mendukungnya. Selanjutnya banyak ditemukan pada nabati, biji-bijian dan produk turunannya, beberapa sayur dan buah, kacang-kacangan, dan juga ditemukan pada produk-produk hewani seperti di produk ataupun di daging, susu, telur, tetapi porsinya memang relatif lebih sedikit. Kemudian di dalam bahan pangan nabati sebagian besar dalam bentuk bebas atau dalam bentuk pyridoxine, sedangkan bentuk di dalam pangan hewani berupa bentuk terikat berupa pyridoxal dengan gugus aldehid, kemudian pyridoxamin dengan gugus amin dan beberapa turunan dari fosforilasinya di bidang penyerapan. Yang pertama di dalam bahan pangan, vitamin B6 dalam bentuk yang terkorelasi fosfat dalam bentuk fosforilasi hampir sama dengan bentuk vitamin B1, B2, dan B3. Kemarin pada saat dia terbentuk trik atau terfosforilasi, dia akan dihidrolisis oleh enzim, baik itu enzim yang berasal dari pankreas yang dominan jadi alkalin fosfatase untuk menghidrolisis protein bebas, kemudian menghasilkan pyridoxine bebas, pyridoxal, dan pyridoxamin di dalam usus halus. Jadi yang bentuk terfosforilasi atau terikatnya ijen finish akan dipecah menjadi pyridoxine bebas atau pyridoxal dengan gugus aldehid atau pyridoxamin dalam gugus amin dalam usus halus. Kemudian pyridoxine bebas, pyridoxal dan pyridoxamin diserap terutama di bagian usus kosong atau usus penyerapan melalui difusi pasif di duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian usus penyerapan sebagian besar dia akan langsung dibebaskan setelah dia masuk ke dalam usus halus. Kemudian agar ditransportasikan melalui vena porta menuju hati, dan di hati akan disintesis atau dimetabolisme sesuai dengan kebutuhan tubuh. Apakah dia akan didistribusikan dalam bentuk pyridoxine, pyridoxal, atau pyridoxamin menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh porsinya atau sebagian besarnya. Jadi ada dalam bentuk fosforilasi di dalam bahan pangan. Kemudian akan dihidrolisis menjadi PN, PL, atau PM. Setelah itu baru dia masuk dominannya secara pasif difusi. Pasif masuk ke sel enterosit. Kemudian dia akan dibawa ke hati melalui vena porta, dan di hati ini akan dimetabolisme untuk disirkulasikan ke seluruh tubuh. Vitamin B6 terdiri dari sekelompok senyawa terkait, jadi ada namanya pyridoxal, dan pyridoxal ini adalah bentuk vitamin B6 yang kita peroleh dari sumber makanan. Kemudian ada pyridoxine, bentuk utamanya vitamin B6 yang digunakan dalam pengobatan klinis, dan ada bentuk lain pyridoxamin yaitu 5-fosfat. Nah, di sini hati sangat efisien dan cepat mengubah pyridoxine menjadi bentuk pyridoxal. Kemudian bentuk aktifnya adalah pyridoxal 5-fosfat atau
disingkat DLP. Selanjutnya, distribution and stock atau distribusi dan penyimpanannya. Piridoksin dan piridoksal diangkut ke hati, lalu mereka ini dioksidasi menjadi bentuk aktifnya, disebut sebagai piridoksin dan PLP, dan didistribusikan ke jaringan. Sejumlah besar PLP ditemukan di jaringan otot dan hati. Penyerapan vitamin B6, senyawa terkait ini akan diserap melalui difusi, sederhana di usus halus. Untuk ekskresinya, dengan cepat diekskresikan dalam urin, seperti vitamin jendela lainnya yang larut air, dia akan diekskresi melalui urin. Kemudian, interaction medication, nutrient, and dietary, obat-obatan seperti fenisialamin, isoniazid, dan hidralazin dapat menyebabkan penipisan vitamin B6. Jadi akan menurunkan level B6 di dalam tubuh kita. Antibiotik seperti vitamin B6 akan mengganggu biota usus dan menurunkan vitamin B6. Kemudian, pil konsentrasi oral ini akan meningkatkan kebutuhan vitamin B6 kita. Lalu, alkohol seperti vitamin lainnya, alkohol ini juga akan menguras vitamin dalam tubuh kita. Salah satunya vitamin B6, kemudian obat anti-epilepsi, asam valproat, karbamazepin, phenytoin akan mengurangi PLP plasma dan dapat menyebabkan hiperhomosisteinemia atau peningkatan racun dalam tubuh kita. Lalu, theophylline atau obat asma jika digunakan jangka panjang juga dapat menyebabkan defisiensi piridokin, vitamin B6, dan perlu suplementasi. Fungsi vitamin B6. Yang pertama, vitamin B6 berfungsi untuk kesehatan fisik dan mental kita. Kemudian berguna untuk yang menderita water retention, contohnya pada kaki yang bengkak. Yang kedua, vitamin B6 penting juga untuk pembuatan atau untuk memproduksi asam lambung HCl di dalam lambung. Yang ketiga, vitamin B6 berfungsi untuk penyerapan dari lemak dan protein. Yang keempat, vitamin B6 membantu dalam pemantaian keseimbangan sodium dan potasium. Yang kelima, vitamin B6 membantu atau mendukung dalam proses pembentukan sel darah merah. Yang keenam, vitamin B6 dibutuhkan untuk sistem saraf dan juga dibutuhkan untuk fungsi otak yang normal. Yang ketujuh, vitamin B6 dibutuhkan untuk pembentukan nukleik asid, RNA, dan DNA. Yang kedelapan, vitamin B6 berfungsi untuk mengaktifasi banyak enzim dan membantu penyerapan dari vitamin B12. Kesembilan, vitamin B6 berfungsi juga dalam sistem imun, berfungsi juga dalam pembentukan antibodi. Ke-10, vitamin B6 bisa membantu mencegah pembentukan plak di pembuluh darah. Ke-11, vitamin B6 juga menghambat pembentukan dari racun chemical toksik atau yang disebut homocysteine. Racun chemical homocysteine ini dia akan menyerang otot jantung. Jadi sebenarnya bukan vitamin B6 sendiri. Vitamin B6 bekerja sama dengan B9 dan B12. Jadi tiga vitamin ini bekerja sama untuk menurunkan racun ini dari tubuh kita. Ke-12, pyridoxine juga bertindak sebagai diuretik yang ringan. Ke-13, vitamin B6 mungkin bisa mencegah pembentukan batu, ginjal atau batu kalsium oksalat. Ke-14, vitamin B6 bisa membantu untuk perawatan alergi, radang sendi, dan penyakit asma. Vitamin B6 atau piridoksin diperlukan dalam beberapa proses metabolisme. Tubuh membutuhkan vitamin B6 untuk reaksi lebih dari 100 enzim, perkembangan otak selama masa kehamilan, serta fungsi kekebalan tubuh. Vitamin B6 juga berperan sebagai kofaktor dalam reaksi enzimatis tubuh yang esensial. Pada orang dewasa, kebutuhan vitamin B6 adalah 100 mg per hari, sedangkan pada anak usia 1-3 tahun 30 mg, anak usia 4-8 tahun 40 mg, anak usia 9-13
tahun 60 mg dan pada remaja 14 tahun sampai 18 tahun 80 mg per hari. Kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan anemia, ruam kulit, depresi, serta sistem kekebalan tubuh yang lemah. Vitamin B6 sering dikombinasikan dengan vitamin B1 dan B12 sebagai vitamin neurotropi. Kombinasi dengan vitamin B1 dan B12 akan memperbaiki serta mengoptimalkan sistem syaraf. Hal ini menunjukkan pentingnya asupan vitamin B6 yang cukup pada tubuh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.